Dengar suaraku kan? Hmm. Suaranya putus-putus, Kak Delvin. Mungkin dimatikan aja kameranya nggak apa-apa. Oke, oke. Dengar suaranya, Kak? Nah, jelas. Maju terus. Tuhan berkati. Nggak apa-apa kan matikan kamera? Soalnya jaringan kayak. Iya, lanjut. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memulaikan ibadah kita. Saya sapa kembali teman-teman dengan kata shalom. Halo. Salam, Oke, salam. ya semoga kita kabar yang luar biasa. Amin. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita anggap pujian. Kau Allah yang setia. Mari teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kita harus mengucap syukur pada Tuhan bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita oleh kasih setianya. Kau Allah yang setia. Bentar, bentar, bentar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kau Allah yang setia. Eh, Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Doa pembukaan saya serahkan kepada Kak Triaman. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini atas segala anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu lamanya. Pada malam hari ini kami akan kembali bersekutu bersama-sama untuk saling berbagi kebenaran firman-Mu, saling berbagi kesaksian, saling mendoakan, sehingga malam hari ini ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan teman-teman yang akan melayani PL dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga pendoa syafaat pada malam hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, memberikan khidmat kebijaksanaan kepada mereka sehingga pelayanan mereka malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga teman-teman kami yang masih belum hadir atau belum join malam hari ini. Mungkin ada kesibukan, Kau terus berkati mereka, dan kiranya di lain kesempatan kami bisa bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal pertengahan kami akhiri nanti, Tuhan selalu sertai dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih buat Kak Triaman yang sudah bawa kita dalam doa. Selanjutnya kita akan glory bagi Tuhan. Kita angkat pujian, sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku lakukan, nama-Mu dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku lakukan, nama-Mu dimuliakan. Nah, sama-sama katakan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Oke, oke. Ya, soalnya kita akan kembali lagi sama Tuhan. Kita angkat pujian. Yesus kekasih jiwaku. Oke. Masih semangat, amin. Oke ya, saya harap teman-teman tetap memuji nama Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan ganda, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan ganda ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke, haleluya. Oke, kita sudah glory bagi Tuhan. Dan kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan hati pikiran kita siapkan diri kita, dan kita katakan, Tuhan selidiki hidupku, apakah aku betul-betul mengasihi-Mu? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku, oh, oh, ku berjuang
kau dapati ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat bangga buat kita. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati ku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati ku tetap setia. Kau dapati ku tetap setia. Oke, saya serahkan kepada Amba yang lain. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak di surga, kami mengucap syukur buat pertemuan ibadah OSBK pada malam hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan kami boleh bertemu walaupun lewat Zoom. Tuhan, kami percaya bahwa tujuan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pada malam hari ini, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi dan penuhilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan, hamba-Mu tidak berbicara lewat diri hamba sendiri, tetapi biarlah itu berasal daripada Engkau, sehingga kami sama-sama diberkati, sehingga kami sama-sama berfokus dan bertujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini, baik alat komunikasi yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman USBK. Shalom. Bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun lewat Zoom, tapi semua karena penyertaan Tuhan kita masih dalam kondisi sehat ya. Jadi pada malam hari ini mungkin ada sebagian yang sudah kenal nama saya dan ada juga yang belum karena saya jarang mengikuti Zoom OSBK. Jadi perkenalkan, nama saya Cornelius Zega. Saya dari Nias Utara di Kota Gunung Sitoli. Saya mahasiswa STT Baptis Bandung, baru semester 4. Dan saya boleh ada kesempatan boleh melayani pada malam hari ini. Terima kasih buat para pengurus OSBK mengizinkan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk sharing firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada malam hari ini bisa memberkati kita bersama-sama. Jadi pada malam hari ini, di mana tema yang telah saya berikan kemarin kepada pengurus, yaitu bahwa bagaimana menjadi orang hebat atau menjadi orang hebat. Nah, saudara-saudara, langsung saja kita membahas bahwa salah satu yang tren sekarang atau yang sering terlihat sekarang adalah anak-anak muda, bahkan orang tua pun ikut-ikutan
untuk menjadi salah satu yang terlihat atau yang merasa dirinya hebat atau yang terkenal dalam lingkungan atau di kampung sebelah terkenal bahwa dia hebat. Mereka melakukan berbagai kejahatan yang berasal dari begal di jalan, melakukan tawuran, menggelapkan dana, menyeludupkan, menipu, menyogok uang dengan suatu jabatan, melakukan seks bebas, mengambil alih yang bukan haknya, dan juga melakukan demo, bahkan sampai membunuh. Nah, semua itu mereka lakukan karena biar terlihat hebat. Mereka melakukan segala jenis kejahatan, seperti tawuran. Kita melihat bahwa anak-anak sekolah zaman sekarang, mereka pergi sekolah, tapi setelah pulang sekolah mereka melakukan tawuran, karena tawuran itu juga mereka mau memperlihatkan bahwa saya hebat, saya bisa. Tapi sebenarnya, saudara-saudara, bahwa tawuran itu adalah tindakan kekerasan fisik yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga dengan menggelapkan dana. Itu bisa merugikan orang lain. Mungkin suatu kepercayaan orang itu memberikan kepada kita, dia mempercayakan kepada kita, tetapi di lain sisi kita menggelapkan dana yang dia percayakan kepada kita, sehingga kepercayaan yang diberikan orang tersebut bagi kita hilang. Menipu, ini yang sering terjadi juga. Merasa dirinya hebat, hebat dalam berpikir, hebat dalam melakukan penipuan. Dalam semua kasus ini, penting kita memahami bahwa tindakan yang merugikan orang lain tidak membawa manfaat jangka panjang bagi diri sendiri atau juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Apakah dengan kasus-kasus yang saya sebutkan tadi itu yang dinamakan orang hebat, terkenal, bahkan merusak dirinya sendiri, dan dia menikmati hidupnya? Jadi yang dianggap sebagai orang hebat itu apakah dengan jabatan yang tinggi dan gaji yang wow gitu? Sama sekali tidak. Ya. Menjadi orang hebat itu bukan karena jabatan, bukan karena kepandaiannya untuk merugikan orang lain. Jadi menjadi orang hebat tidak selalu terkait dengan memiliki jabatan atau posisi yang tinggi dalam segala pekerjaannya. Tetapi orang hebat itu bisa berasal dari latar belakang atau profesi mana saja. Seperti contohnya guru, pengusaha, seniman, dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan orang hebat karena mereka mengasah potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak merugikan orang lain, mereka berjuang sendiri untuk diri mereka. Bahkan mereka juga ikut memberkati orang lain. Orang hebat itu dikenal karena kemampuannya, orang hebat itu dikenal karena keberaniannya, kejujuran, integritas, kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan emosional, kepekaan terhadap sosial, dan sebagainya. Jadi orang hebat itu bukan dilihat dari hebatnya secara fisik. Kalau hebat secara fisik, itu bukanlah yang dinamakan hebat. Itu cuman mencari jati diri. Itu mencari kehormatan sendiri. Tapi pujian yang mereka dapatkan itu sebenarnya itu mencelakakan diri mereka sendiri. Menjadi orang hebat itu melibatkan hubungan yang baik dengan orang lain dan kontribusi positif pada lingkungan sekitar. Jadi menjadi orang hebat itu harus adanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Kita menjadi orang hebat bukan karena jabatan kita, kita menjadi orang hebat bukan karena kita bisa menggelapkan dana, kita bisa menipu orang lain, kita hebat dalam tawuran, kita hebat dalam segala sesuatu jenis-jenis kejahatan. Tetapi menjadi orang hebat adalah menjadi berkat bagi orang lain. Apakah menjadi orang hebat itu tujuan akhir? Di sini dikatakan bahwa menjadi orang hebat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita sepanjang kita masih ada dalam kehidupan kita, dalam dunia ini.
Saya tidak tahu apa yang kita alami sekarang dalam komunitas OSBK karena saya juga kurang mengikuti ya, karena saya hidup di asrama. Saya seringkali banyak kegiatan karena saya juga terlibat dalam anggota BEM. Jadi hari-hari Kamis itu biasanya kami ada ibadah doa bersama. Jadi kadang saya jarang mengikuti. Nah, bagaimana dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita, sudahkah kita terima untuk menjadikan diri kita sebagai orang hebat? Alasan-alasan yang muncul dalam diri kita ketika orang memberikan nasihat kepada kita ya adalah merasa disalahkan. Orang yang sering dinasihatkan kadang merasa bahwa dirinya selalu disalahkan dan merasa tidak nyaman dengan orang yang selalu menasihatinya. Juga timbul dalam pikirannya merasa tidak dihargai karena selalu dinasihati. Dia berpikir bahwa tindakan-tindakannya tidak baik. Merasa disalahpahami dengan tindakan-tindakannya juga. Bahkan kalau terlalu banyak nasihat yang diberikan kepada mereka, mereka merasa bahwa mereka selalu ditekan dan nasihat-nasihat itu sudah seringkali mereka dengarkan. Sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bantu membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup mengajarkan kita nilai pengorbanan diri dan menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan diri sendiri, tetapi juga memberikan dan mengontribusikan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Apa itu yang lebih besar? Yang lebih besar dari diri kita sendiri adalah Allah. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati kepada Allah, bukan dipersembahkan kepada sesama manusia. Persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup dapat merujuk pada pengorbanan diri dalam ibadah dan ketaatan kepada Tuhan atau prinsip-prinsip spiritual yang dipegang. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati dan yang sesungguhnya. Makanya tadi saya membahas di awal tadi, di pengantar tadi bahwa, dan saya memberikan tema juga yang menjadi orang hebat. Bahwa orang-orang menganggap bahwa dirinya itu mempersembahkan bagi orang lain supaya bisa terlihat secara fisik. Oh ya, dia hebat. Dia terlihat secara fisik, dia bisa diandalkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan supaya kita dapat untung. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Konsep tubuh. Tubuh sebagai persembahan yang hidup berbicara tentang bagaimana kita harus memperlakukan tubuh kita sesuatu yang baik, yang suci, dan yang kudus. Bukan hanya sebagai benda yang dapat kita gunakan sesuka hati.
Terkadang kita menggunakan kehidupan kita ini, menggunakan tubuh kita ini sesuka hati kita. Mana kita senang, ya di situ kita perlakukan. Itu mementingkan atau mengutamakan ego kita sendiri, bukan mengutamakan atau menilai manakah kehendak Allah dan manakah keinginan diri kita sendiri. Jadi itu juga tindakan-tindakan kita yang mengutamakan ego kita adalah merugikan tubuh kita sendiri, serta kita juga menghormati dan menghargai tubuh kita sendiri. Jadi yang sesungguhnya pada firman Tuhan ini adalah bagaimana kita memberikan tubuh kita, bagaimana memberikan diri kita ini sebagai yang berkenan kepada Allah. Bagaimana yang berkenan kepada Allah? Yaitu dengan taat, dengan setia. Setia di mana? Apakah setia kepada pasangan saja? Tidak. Tetapi setia kepada Allah, mengikuti firman Allah, selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menguatkan kita, yang selalu mengingatkan kita. Ketika kita memperlakukan tubuh kita dengan cara yang kudus dan mengarahkan hidup kita kepada kehendak Allah, kita memberikan ibadah yang sejati kepadanya. Ini termaksud tindakan-tindakan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dan dengan sesama umat sehari-hari, dan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kita juga dalam mempersembahkan tubuh kita, itu adalah salah satu Alkitab terbuka bagi orang lain. Kita memberikan diri kita kepada Allah, mengikuti kehendak Allah, itu bisa dibaca orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, orang lain bisa menilai bahwa kita benar-benar taat kepada Allah, kita menjadi orang yang hebat, yang berguna kepada Allah, dan yang dipakai Allah dalam tujuan melakukan kehendaknya. Yang kemudian janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai kita orang yang percaya dalam komunitas OSBK ini, yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerupai dunia dalam cara berpikir, dalam cara tindakan, dan nilai-nilai lain. Tetapi kita harus melakukan perubahan dalam diri kita sendiri melalui pembaruan budi yang dilandasi oleh kehendak Allah. Dari ayat ini, bahwa sebagai umat beriman, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan kecenderungan untuk menyerupai nilai-nilai di dunia. Seperti tawuran tadi, menyelundupkan barang, menipu, meminta suap dengan jabatannya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan cara kita berpikir dan cara kita bertindak, dan memperbaiki diri kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayat pertama, Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini berarti kita harus menyediakan diri kita untuk melayani Allah dengan sepenuh hati dan menjaga kesucian tubuh kita, baik dalam tindakan maupun pikiran kita. Karena yang selalu membuat kita jatuh, karena yang selalu membuat kita jauh daripada Allah adalah cara kita berpikir dan tindakan kita sehari-hari. Terkadang orang bilang bahwa kalau orang yang sering baca firman Tuhan itu ya hidupnya sudah suci. Belum tentu, saudara. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan itu, meskipun dia baca selesai satu kitab itu satu hari, tapi tidak melakukannya satu ayat pun apa yang Tuhan kehendaki, maka sia-sia semuanya itu. Dan orang hebat itu adalah orang yang siap menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Jangan kita juga menganggap bahwa nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita itu adalah untuk menekan kita, untuk mengucilkan kita,
dan menganggap kita bahwa kita itu masih rendah, tapi nasihat yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya adalah untuk memperbaiki kita. Itulah cara Tuhan mendidik kita dengan menggunakan orang-orang yang di sekitar kita. Selanjutnya dalam ayat 2, Paulus menasihatkan kita untuk tidak menyerupai dunia ini. Kita harus memperbaharui pikiran dan perilaku kita dengan memperhatikan kehendak Allah mana yang baik, berkenan kepadanya, dan sempurna. Dengan demikian kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati dan memuaskan hati Allah. Jadi tujuan dalam kehidupan kita ini adalah sebenarnya adalah memuaskan hati Allah. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berfokus pada kemauan kita sendiri, kita berfokus pada ego kita sendiri, itu bukan menyenangkan hati Allah. Bahkan itu membuat Allah sedih melihat kita. Apalagi kalau kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti kriminalitas yang merugikan orang lain. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat membantu kita juga untuk menjadi orang yang hebat di dalam Roma 12 ini ayat 1 sampai 2. Saya akan membagikan bagi kita. Yang pertama, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, orang yang sudah mengenal Allah, otomatis dia bisa membedakan mana yang baik dan mana kepentingan-kepentingan dunia ini. Jadi menjadi orang hebat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini dimulai dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari dosa-dosa ya, dan bersekutu dengan Allah melalui doa dan membaca Alkitab. Kemudian mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dan menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita. Kemudian mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu bukan hanya seperti pada waktu perjanjian lama, yaitu persembahan kayak korban sembelihan gitu. Tapi persembahan yang hidup itu bukan tentang domba-domba lagi, tapi hidup kita. Karena hidup kita ini adalah sebenarnya persembahan yang kudus dan persembahan dan ibadah kita yang sejati. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dengan menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama dan memuliakan Tuhan dalam segala apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian kita perlu juga menghindari pengaruh dunia dan kita juga harus menerima nasihat, serta janganlah kita juga mengabaikan setiap teguran-teguran yang diberikan bagi kita, karena itu adalah yang mendisiplin kita. Karena cara Allah mendisiplin manusia itu, cara Allah untuk membuat manusia itu boleh dekat kepadanya adalah dengan melalui sesama kita. Allah tidak langsung berbicara menegur kita sekarang. Beda pada waktu Musa. Allah sendiri bisa berbicara dengan Musa. Tapi sekarang melalui firman-Nya lah Allah berbicara kepada kita melalui sesama kita. Tuhan menggunakan untuk mendisiplin kita, untuk menjadikan kita orang yang berguna, orang yang hebat, bukan hebat dalam melakukan kejahatan, tetapi hebat dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Hebat dalam melakukan kehendak Allah. Dan yang seterusnya, kita juga perlu berdoa dan memohon pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Tuhan, kita ini tidak mampu karena manusia itu terbatas. Karena manusia itu pikirannya hanya tentang kedagingannya saja. Manusia itu hanya tentang bagaimana keinginannya dapat terpenuhi, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu kita perlu berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu bimbingan Tuhan, kita juga perlu Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dengan kita mengikuti langkah-langkah bertobat, mengasihi Allah dengan segenap hati, menghindari pengaruh dunia, ini adalah salah satu cara membantu kita untuk bisa menjadi orang yang hebat, orang yang berguna.
Bukan soal jabatan saudara kita hebat, bukan soal hal-hal duniawi yang bersifat sementara kita dianggap hebat, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah dengan taat dan dengan penuh kasih kepada sesama juga dan kepada Allah. Kalau kita mau menjadi orang hebat, marilah kita menyerahkan hidup kita, memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya sia-sia. Meskipun kita banting tulang untuk melakukan segala sesuatu untuk terlihat hebat di depan sesama kita, sia-sia. Bisa saja orang memuji kita, "Wah, kamu hebat." Karena kenapa? Karena kesalahan-kesalahan kita. Bisa saja saudara-saudara kita di kampung sebelah memuji kita karena kita sering melakukan kejahatan, melakukan tawuran, melakukan begal, ya, membuat orang lain rugi, membuat orang lain menjadi korban. Tapi itu hanya pujian bersifat sementara dari manusia. Tapi marilah kita memberikan diri kita sebagai orang yang hebat, orang yang berguna, dan orang yang berdampak bagi sesama kita. Kita menjadi berkat, kita menjadi teladan. Dengan melalui komunitas kita OSBK ini, mari kita saling menasihatkan. Karena kata firman Tuhan, lebih baik kasih yang nyata, lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita menasihatkan, kita menegur sesama kita, karena supaya kita bisa terlihat hebat, kita bisa dipakai Tuhan. Kita menasihatkan atau menegur sesama kita itu bukan karena kita benci, bukan karena kita tidak suka, tapi kita menegurnya itu karena kita menganggap dia itu adalah saudara dalam Kristus. Sebagai penutup bagi kita pada malam hari ini adalah bahwa menjadi orang hebat itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan konsisten. Dan kita juga harus mempunyai integritas dalam diri kita ini. Jangan kita mau diombang-ambingkan oleh lingkungan kita, oleh teman kita. Tapi mari kita mempunyai satu tekad, mari kita mempunyai satu tujuan, yaitu saya mau berkenan kepada Allah. Saya mau mempersembahkan tubuh saya kepada Allah sebagai ibadah saya yang sejati. Meskipun saya tidak punya harta, meskipun saya tidak punya hal-hal lain untuk saya persembahkan kepada Allah, tapi saya mau mempersembahkan tubuh saya yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kita juga berfokus pada tujuan kita. Marilah kita memperbaiki diri kita dan mengambil tindakan yang baik secara konsisten supaya kehidupan kita ini boleh berguna, boleh menjadi berkat bagi sesama kita, karena hidup kita ini selagi kita masih ada di dunia ini adalah menjadi Alkitab terbuka bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita komunitas OSBK ini, mari kita memberikan tubuh kita kepada Allah. Mari kita menjadi orang hebat dalam Allah, bukan orang yang hebat untuk melakukan kejahatan, tapi orang yang hebat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara semua, sebagai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah menjadi orang hebat dalam Kristus, menjadi orang yang berguna, yang memiliki tujuan, memiliki integritas, dan selalu konsisten untuk melakukannya. Semuanya memang butuh proses. Jangan dengan proses yang kita lalui, kita selalu protes kepada Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Tapi marilah kita mengambil makna setiap apa yang terjadi dalam diri kita ini. Untuk itu orang hebat adalah siap menerima nasihat. Apakah kita komunitas OSBK sudah siap menerima setiap nasihat? Apakah kita komunitas OSBK sudah siap untuk menjadi orang yang berguna bagi Allah? Itu tergantung dalam diri kita masing-masing. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami pada malam hari ini, memberkati kami untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang berguna kepadamu, untuk menjadi orang yang melakukan kehendak-Mu, bukan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang bersifat sementara untuk dapat pujian dari orang lain, tapi kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami menyerahkan komunitas OSBK ini sehingga menjadi orang yang berguna, orang yang berdampak,
di sekeliling, dan di sekitar kami di mana kami berada. Tuhan pakai kehidupan kami, Tuhan perbaharui kehidupan kami memohon pertolongan-Mu, karena tanpa Engkau dalam kehidupan kami, apa yang kami lakukan untuk memperbaiki diri kami adalah sia-sia. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi kemuliaan namamu. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada worship leader-nya. Oke, terima kasih buat Kak Cornelius Zega. Ya, sama-sama. Cornelius ya. Cornelius Zega yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, segala kebenaran Tuhan tolong, dan kita yang mendengar biar kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita lanjut ibadah selanjutnya, yaitu doa syafaat. Yang doa syafaat saya serahkan kepada mbaknya. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Ada dari saudara-saudari yang sama-sama kita doakan, silakan. Mungkin dari Bang Tri ada ya. Oke, oh, karena sudah disebut ya sudahlah. Eh, bukan pokok doa saya sih, pokok doa teman-teman juga ya. Pertama kita terus berdoa buat Pak Ketua Bang PC untuk ayahnya untuk pemulihan. Kemudian mamanya Bang Mesti Jaya juga. Kita berdoa untuk pemulihan. Juga untuk neneknya Seindah kita berdoa untuk proses pemulihan. Kita bersyukur Kak Murni sudah sembuh ya. Jadi Tuhan luar biasa. Mungkin itu aja sih dari saya ya. Untuk tiga teman teman kita yang bergumul untuk keluarga ya. Oh iya satu lagi untuk teman kita saudara Andre Gule, mamanya ibunda tercintanya sudah meninggal. Mungkin akan menyusul informasi di grup umum ya. Jadi kita berdoa buat keluarganya biar diberi ketabahan dan penghiburan dari Roh Kudus Tuhan. Ibunda tercinta dari saudara Ande Gule. Informasi akan menyusul di grup. Ande Gule. Ya, yang benar yang mana ini? Aku nggak Andre, soalnya Andre. Aku save nomornya Andre. Berarti pakai iya. Ya pokoknya lah Tuhan sudah tahu maupun salah ya. Tujuan sasaran kita ya seperti itu doanya. Ya jadi seperti itu Kak Irman. Mungkin hanya 4 saja ya. Ya teman-teman yang saya masih ingat, yang saya masih terus doakan juga setiap doa pribadi saya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin pelayanan kita ke depan, teman-teman semua, perkuliahan, didoakan saja. Oke, terima kasih Kak Irman, Tuhan berkati. Oke, Bang. Mungkin ada yang lain. Kalau dari saya, terima kasih dulu untuk doa-doa teman-teman kalian yang sudah berapa kali mendoakan orang tua saya, bapak saya khususnya, dan puji Tuhan sudah 2 hari yang lalu sudah sehat dan sudah ikut ibadah di gereja. Jadi terima kasih sekali untuk doa dengan teman-teman dan juga dari pencinta yang sudah berusaha. Terima kasih banyak. Sekalipun saya belum bisa ke tempat yang sudah ditujukan kepada saya, terima kasih banyak, dan yang lain juga yang sudah ikut mendoakan, terima kasih. Nah, untuk pokok doa malam hari ini, dalam rapat pengurus kapan lalu ada pokok doa yang disampaikan oleh Pak Pembina, berdoa untuk keuangan kita yang masih tersangkut di tangan orang-orang yang belum yang belum mengembalikan uang kita OSBK. Jadi kita tidak malam hari ini saya tidak menyebutkan nama,
Tapi nanti Irma mungkin tahu sendiri, tidak perlu menyebutkan nama, tapi doakan aja mereka supaya Tuhan menolong mereka. Yang belum masih mengembalikan uang OSBK, jadi dibawa dalam doa supaya Tuhan menolong mereka dan memberikan kesadaran juga, karena ini kan bukan uang pribadi, tetapi uang organisasi, dan itu pakai untuk kepentingan pribadi. Rasanya kita mendoakan. Nah, yang kedua berdoa untuk Pak. Ya, itu aja, hanya dua saja. Terima kasih dan tetap doakan saya. Itu aja, Freddy. Mungkin jaringan dari Bang PJ lagi terganggu ya. Mungkin ada dari yang lain, disilakan ya. Dari yang lain nggak ada ya. Oh iya Kak, saya lupa, Baik. sorry. Satu lagi. Berdoa buat ini Kak Ellen ya. Baru saya perhatikan siapa saja yang sudah saya doakan di sini, yang belum saya ini. Berdoa untuk apa, proses apa ya, rencana kehidupan ke depan untuk pelayanan ya. Berdoa semoga Tuhan menyediakan tempat yang tepat buat Kak Ellen, dan juga mungkin dia pura-pura bahagia saya ini dengan proses pengumpulan hidup yang banyak ya, karena kita, bukan saya sudah tahu sih sebenarnya, tapi kata firman Tuhan, kamu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi kita saling mendoakan saja ya. Mungkin tidak bisa disebutkan pergumulannya, bahkan tidak bisa berkata-kata, tetapi Tuhan sudah tahu dan didoakan saja Kak Irma untuk pergumulannya. Mungkin itu saja yang dari tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman banyak, tapi masih belum bisa terungkapkan ya. Baik, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, di mana dari pagi, siang, sampai pada malam hari ini Tuhan, Kau telah menolong dan melindungi kami. Terlebih-lebih Tuhan, pada kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kami bisa join bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa bahwa itu semua bukan kebenaran dan ketulusan hati kami, melainkan karena kemurahan Tuhan ke dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami menunaikan pokok-pokok doa kami ya Tuhan, terlebih kami berserah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan, baik dalam tutur kata, sikap, perbuatan, pikiran maupun isi hati kami, baik sengaja maupun tak sengaja Tuhan Yesus, baik pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami mohon Engkau ampunilah bagi kami Tuhan, segala kepahitan, rasa sakit yang telah kami lalui Tuhan Yesus, ampunilah bagi kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kehidupan kami ya Tuhan, dan janganlah menjadi penghalang penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan kami sangat berterima kasih, di mana Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau yang menolong melindungi kami ya Tuhan, kiranya yang sesuai dengan hamba-Mu yang sampaikan pada malam hari ini menjadi orang-orang hebat, bukan secara duniawi ya Tuhan, tapi jadikanlah kami orang-orang yang hebat di dalam Kristus, di dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, Engkau sertai kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang saat ini, yang telah Engkau percayakan pelayanan Tuhan Yesus. Engkau berkatilah mereka serta keluarga mereka ya Bapa. Engkau berkati segala pekerjaan mereka, segala karir mereka, segala pekerjaan yang mereka lakukan, apapun kehidupan mereka yang berkaitan Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka, Engkau jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan Yesus. Engkau limpahkanlah segala kebahagiaan, rejeki Tuhan Yesus kepada mereka ya Tuhan. Engkau bukakan pintu hati orang-orang yang belum sempat
teman-teman saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini juga Tuhan Yesus, yang belum sempat join bersama-sama kami di dalam ruang ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau tolong mereka dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, ya Tuhan, Engkau sembuhkan penyakit mereka. Tapi jika mereka dalam keadaan malas, Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang berkata-kata kepada mereka, dan kiranya mereka bisa memberikan kesempatan kepada mereka Tuhan Yesus untuk bisa bersama-sama dengan kami bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga orang tua kami yang saat ini sedang sakit, keluarga orang tua Bang Vijay Tuhan, orang tua Kak Mesti, dan orang tua Kak Seindah ya Tuhan Yesus, apapun yang sedang dilanda dalam tubuh mereka penyakit, segala penyakit ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ke seluruh keluarga orang tua kami yang ini yang sedang tertampar penyakit Tuhan Yesus. Engkau angkatlah segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan penyembuhan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Segala obat-obatan yang mereka minum dan konsumsi baik tradisional juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menjamah dan memberikan pertolongan kepada mereka, dan Engkau akan memuji kesembuhan mereka ya Bapak. Hanya kepada Tuhan Yesus seluruh keluarga orang kaya pemulihan kepada mereka, dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula ya Bapak. Ya Bapak, inilah kehidupan kami juga berdoa buat Bang Vijay Tuhan yang sedang dalam penyelesaian Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya untuk ke depan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang bercampur tangan, dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saudara kami Bang Vijay Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudari kami Kak Ellen yang saat ini kami tidak tahu Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus, apa yang menjadi harapannya untuk ke depan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa prosesmu jauh lebih baik dari segala rencananya ya Tuhan Yesus. Biarlah proses Tuhan yang berjalan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau kuatkan dia Tuhan Yesus. Engkau berikan penghiburan kepadanya Tuhan Yesus, terlebih-lebih dalam berbagai keluh kesah sedih yang ia rasakan saat ini Tuhan Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan ia kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga kami, Kak Bang Andre yang saat ini mempunyai pergumulan Tuhan Yesus. Jika ia dalam keadaan duka ya Tuhan Yesus, Engkau hapuslah air mata dalam keluarganya Tuhan Yesus, dan Engkau berikan kekuatan kepada keluarganya Tuhan Yesus, serta keikhlasannya Tuhan Yesus. Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu yang Engkau berikan kepada mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan melindungi, menolong, dan menjaga serta memberkati keluarga mereka ya Bapa. Apapun itu ya Tuhan yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, segala ujian yang mereka hadapi, cobaan yang mereka lalui, lewati proses Tuhan Yesus yang menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan mereka ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa mereka akan kuat dan mampu melewati segala pencobaan ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang telah join pada malam hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka, keluarga mereka berada, baik sana saudara mereka ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang terus menyertai, menolong, dan memberkati ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keluarga mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Kamesti yang dalam pelayanan mereka maupun teman-teman pelayanan, kami berdoa buat mereka seluruh ya Tuhan. Apapun yang pelayanan mereka laksanakan saat ini, tugas yang telah diembankan kepada mereka ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan serta memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan Yesus, dan kiranya mereka sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, dan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di dalam sorga. Bapa di dalam sorga, tak bisa kami sebut satu persatu pergumulan yang kami sebut pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan Yesus, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kami ya Tuhan Yesus.
Tuhan, segala masa depan, harapan, cita-cita kami, Tuhan, baik itu cinta maupun jodoh yang kami nantikan di masa depan, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kami dan memberikan jawaban yang tepat di waktu yang tepat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perkuliahan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkatilah pendidikan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta kepintaran kepada mereka ya Bapak Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin kami, bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka, jadikanlah mereka pemimpin yang bisa memimpin, mengarahkan negara kami, bangsa kami Tuhan Yesus. Dan terlebih-lebih dalam memimpin kami seluruh bangsa ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang pelayanan yang Tuhan yang Kau pilih menjadi pelayanan yang menyebarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka serta memberkati setiap langkah mereka ya Bapa dimanapun mereka berada. Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan yang bercampur tangan di dalam segala proses mereka. Ya Bapa, inilah pokok doa kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada saat ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang menolong mereka. Berkatilah kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Berikan mereka umur panjang dan kesehatan serta kebahagiaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu yang tak sempurna kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah kehendak kami yang terjadi ya Bapa, tetapi biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Irma yang sudah bawa kita dalam doa syafaat. Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengumuman. Saya serahkan kepada pengurus USBK. Baik, terima kasih Saudari Delvi untuk pelayanan dan terima kasih juga kepada Bang Cornelius yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya dan juga studi yang sedang dijalankan. Juga kepada Saudari Irma yang sudah membantu kita menaikkan doa kepada Tuhan, terima kasih. Dan juga kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir ya malam hari ini yang sudah menyediakan waktu untuk bisa bergabung. Terima kasih banyak kehadirannya. Jangan bosan-bosan, minggu depan masih ada waktu. Silakan bergabung untuk sharing firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang akan bagikan kepada kita semua. Untuk pengumuman pada kita malam hari ini, ibadah kita seperti biasa tetap ada pada hari Kamis depan. Nanti pengumumannya kami akan sampaikan. Tadi kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian, ada sedikit masalah kendala mengenai Zoom kita, tapi puji Tuhan bisa teratasi dengan baik. Jadi mari teman-teman sekalian kita berdoa sama-sama untuk pelayanan ke depan seperti apa. Jadi pengumuman dari saya, Tracy memberkati. Ada dari Bang Triama, dari Benita, dari Saudari Andre yang malam hari ini sekali bisa bergabung, atau yang lain silakan. Atau Pak Wakil Ketua silakan pada pengumuman. Baik, shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom, selamat malam. Oke, Halo. jangan Patri. Oke, terima kasih. Sebagai tambahan pengumuman dari saya ingin mengumumkan kembali tentang keuangan kita. Uang masuk dalam minggu ini sesuai hasil grup adalah
dari Kak Mesti Jayahia, terima kasih sebelumnya Kak 50.000. Dan dari Pak Filipus sebuah 100.000. Jadi uang masuk dalam minggu ini adalah 150.000. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Benedikta sudah mengupdate tentang penyelesaian program kita yang belum selesai. Dan kalau ada teman-teman yang ingin berbagi yang malam hari ini untuk membantu penyelesaian program yang belum baik sebelumnya, silakan teman-teman bisa menghubungi Saudari Benedikta. Nanti seberapa yang ada tidak dipaksa, jumlah berapa yang ada, silakan nanti menghubungi teman-teman kita, teman kita Benedikta. Ya. Jadi itu pengumuman dari saya. Kalau dari Bang Triama, Bang Jega ada? Tidak ada Pak Ketua. Baik. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali saya serahkan kepada Bang Cornelius untuk menutup kita sekaligus doa berkat semua malam hari ini. Silakan Bang. Oke, siap. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa ibadah kami di komunitas OSBK ini boleh berjalan dengan lancar, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga telah menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami, bukan karena keinginan kami, tapi karena keinginan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus kami berdoa untuk anggota-anggota, karena Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dalam segala pekerjaan, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan mereka untuk boleh tetap bertumbuh dalam Engkau ya Bapa di surga. Akhirnya saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan komunitas SBK ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima